pagi Mas. Namanya siapa Mas? Triyono. Triyono, umurnya? 31. Nah, izin Mas ya, perkenalkan dulu, nama saya Dewi Sartika, perawat yang bertugas pagi ini. Tapi minta waktu Masnya untuk kasih edukasi mengenai obat herbal ya Mas ya. Ya. Nah, obat herbal udah tahu belum Mas obat herbal itu apa Mas? Belum. Belum tahu ya. Jadi obat herbal itu pada dasarnya kan obat yang dari tumbuh-tumbuhan kayak jahe, kunyit, kumis kucing ya. Nah, itu biasanya dipakai untuk mengobati penyakit, mencegah penyakit atau juga untuk menambah untuk mencegah penyakit juga kayak menjaga imun ya. Nah, tapi kan kalau sekarang kan sudah modern kan ya, sudah kayak dari di produksi pabrik itu yang sekarang bentuknya kayak pil, serbuk, jamu kemasan ya. Itu sekarang sudah diproduksi oleh pabrik yang kayak gitu Mas. Ada yang legal, ada yang ilegal ya. Yang berbahaya pasti yang ilegal ya Mas. Ya. Nah, kalau yang ilegal tuh biasanya ciri-cirinya satunya dia nggak punya izin BPOM. Jadi di kemasannya itu tidak tertulis BPOM nomor berapa ya. Nah, kalaupun ada izin BPOM, biasanya kalaupun dicek itu nggak ada di linknya apa di websitenya biasanya, karena itu BPOM-nya palsu ya. Kemudian tidak mencantumkan komposisi. Nah, biasanya di kemasannya yang herbal ilegal tadi nggak ditulis isinya apa. Misalnya kumis kucing sekian persen nggak ditulis. Nah, ditakutkan kalau tidak mencantumkan isinya tadi, malah isinya itu obat kimia yang berbahaya ya, atau obat-obatan kimia dosis tinggi kayak misalnya paracetamol 600 mg ya, dosis tinggi ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Kemudian iklan bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Sering kan iklan-iklan Mas ya. Misalnya obat ini bisa menyembuhkan stroke, darah tinggi, diabetes, atau obat bisa menyembuhkan semua penyakit. Itu klaim yang terlalu berlebihan seperti itu. Biasanya itu salah satu ciri dari obat ilegal ya. Kemudian biasanya obat ilegal tuh lebih sering dijual secara online Mas. Sekarang kan jual apa di Shopee ya, Shopee, TikTok, Facebook ya. Nah, itu juga kurang lebih ciri-cirinya sama. Kalau yang dijual online tuh satu nggak ada BPOM-nya ya. Kemudian klaimnya berlebihan kayak tadi, satu obat bisa menyembuhkan semua penyakit ya. Kemudian biasanya juga tidak tercantumkan produsennya, maksudnya PT-nya. Nah, biasanya PT apa itu nggak ditulis, pabrik apa ya, tidak jelas ya. Tidak jelas maksudnya. Kemudian bentuk warna dan rasa yang mencurigakan. Nah, misalnya itu warnanya bisa dilihat ya terlalu tajam, baunya terlalu tajam ya. Itu biasanya juga dikarenakan kandungan dari obat kimia dalam obat herbal ilegal tadi ya. Kemudian dikemas tidak profesional. Nah, biasanya kayak cuman dikemasnya dalam kantong-kantong plastik bening atau botol-botol bening, ada kan Mas yang botol kecil-kecil ya. Nah, biasanya itu ilegal tuh Mas. Nah, kemudian dijual dengan testimoni palsu. Nah, biasanya kayak screenshot WA, misalnya ya, saya bisa sembuh dengan pemakaian 3 bulan, saya bisa sembuh dari diabetes dengan 2 kali pemakaian. Nah, itu biasanya testimoni palsu ya. Kemudian harga terlalu murah. Nah, obat ilegal tuh biasanya karena cuma kandungannya bahan kimia berbahaya tuh biasanya murah harganya Mas. Kayak cuma 25.000, 50.000 ya. Itu sering Mas ya. Nah, kenapa sih kita harus menghindari obat herbal ilegal tadi? Takutnya efek sampingnya ya. Efek samping jangka pendek ada, efek samping jangka panjang ada. Nah, efek samping jangka pendeknya yang biasanya timbul dengan cepat biasanya tuh Mas, dia kadang mual, muntah, dan nyeri perut. Kalau misalnya sudah minum obat itu terasa mual, muntah, nyeri perut, terus tuh badan terasa lemas, pusing ya. Kadang juga pipisnya tuh jadi terlalu pekat, kayak kita lihat terlalu kuning ya. Pipisnya terlalu pekat, kuning, terus tuh wajah bengkak, kaki bengkak. Nah, itu biasanya efek samping awal yang timbul kita minum dari obat herbal tadi. Kalau sudah timbul gejala seperti tadi, lebih bagus ya obat herbalnya dihentikan ya. Itu yang jangka pendek. Kemudian jangka panjangnya lebih berbahaya lagi. Karena sering diminum terus menerus, dia bisa menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Mas mungkin sering lihat kalau di masyarakatnya sering kakinya bengkak, badannya kuning ya. Nah, itu biasanya sering juga tuh karena minum obat herbal ya. Itu biasanya sudah menyerang hati dan ginjalnya. Kemudian kayak tadi gangguan pencernaan, mual dan alergi berat. Nah, ini biasanya juga sering. Kadang-kadang dia juga kalau minum obat itu badan mulutnya terasa mual, terus badannya lebam-lebam merah, itu juga bentuk alergi obatnya ya. Kemudian biasanya interaksi berbahaya jika dikonsumsi bersama dengan obat dokter. Nah, ini biasanya yang penderita penyakit kronis, misalnya kalau dia punya hipertensi ya, sudah minum obat dokter, terus dia barengi lagi dengan obat herbal. Nah, itu berbahaya karena kenapa? Takutnya kandungan dari obat herbal tadi bisa menurunkan fungsi dari obat dokter tadi dan kemudian memperparah penyakitnya ya. Takutnya misalnya tensi sudah stabil dari dokter nih, terus minum obat herbal, takutnya tensinya sudah stabil tadi malah langsung drop turun. Nah, itu bisa berbahaya dan bisa mengancam nyawa ya. Kemudian resiko ketergantungan, apa kalau bahasa kita tuh kecanduan ya. Ya, itu biasanya itu sering Mas. Misalnya hari ini minum obat itu enak, terasa badan segar ya. Besok nggak minum nih, nah badan terasa lemas. Nah, jadi kita candu nih mau minum obat itu terus. Nah, biasanya itu dari efek obat yang tadi juga ya. Jadi
langkah awalnya biar kita terhindar dari obat herbal ilegal tadi, satu, kita harus cek BPOM-nya, kemasannya Mas ya, pastikan BPOM-nya sudah benar, pastikan sudah ada PT produsennya, kemasannya lihat menyakitkan atau tidak ya. Kemudian lebih baik juga dibeli di apotik ya, kalau maupun beli di online juga boleh, tapi pastikan dulu toko resmi ya. Kemudian lebih bagus juga dikonsultasikan dengan dokter. Jadi boleh minum obat herbal tadi, tapi dengan pengawasan dokter. Boleh ditanya, dokter kami mau minum obat herbal ini, diizinkan tidak dokter? Itu juga boleh ya Mas ya. Mungkin sampai sini yang mau ditanyakan Mas? Sampai situ aja ya Mas ya, mungkin sampai sini bisa dipahami. Makasih Mas ya atas waktunya ya Mas ya.